Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sehat semua kan? Sehat. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, apa benar ini di kelas 11 IPS 1? Iya, Bu. Dari Ibu. Oke, baik. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum lebih lanjut ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, eh, oh ya, untuk hari ini siapa yang tidak berangkat atau izin gitu? Sandra, Bu. Oh, Sandra, kenapa ya? Kok Sandra kok itu nggak masuk? Olimpiade renang. Dari minggu lalu kayaknya Olimpiade terus dia. Cuma Sandra aja ini yang tidak berangkat. Iya, Bu. Oh ya, baik. Eh, Oke, next. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal struktur dan unsur teks berita. Oh ya, Nana, kita eh, sebelum sebelum lebih lanjut, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nana bisa dimohon untuk berdiri. Baik. Oke, baik. Nana bisa duduk kembali ya. Nah, pada pagi hari ini, eh, kita itu akan belajar mengenal struktur dan unsur teks berita. Namun sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan adanya tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk kedepannya. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur teks berita, yaitu 5W plus 1H dengan tepat. Nah, yang kedua, itu peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi struktur dan unsur-unsur teks berita secara lisan maupun tertulis melalui kegiatan diskusi daring. Gitu. Oke, next. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video, anak-anak bisa cermati ya. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan, silahkan dijawab. Nah, setelah kita menonton video berita yang ditanyakan tadi, Ibu ada pertanyaan nih buat kalian. Informasi apa yang disampaikan dalam berita tersebut? Siapa yang tadi fokus menonton? Mr. Mat? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Keisha Herenda. Baik, informasi yang disampaikan dalam berita itu yaitu gempa dahsyat guncang Sulawesi Utara berpotensi tsunami. Oh ya, benar sekali buat jawaban Mbak Keisha Herenda. Silakan bisa direaksi ya, anak-anak. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua nih, dalam berita tadi, kapan sih gempa itu terjadi? Ada yang bisa menjawab?
Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Nur Hidayah. Gempa terjadi itu pada Senin 3 Februari 2025, Bu. Oh ya, benar. Oh iya, benar. Wah, ternyata anak-anak pada cermat ya menonton video berita tadi. Iya, Bu. Eh, oke, selanjutnya, next. Nah, setelah kalian menonton video berita dan sudah mengidentifikasi adanya unsur-unsur yang ada di berita, di sini Bu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih itu teks berita, lalu strukturnya itu bagaimana, dan unsur berita itu ada apa aja. Nah, yang pertama itu teks berita. Teks berita itu adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang nyata, faktual, dan penting untuk diketahui masyarakat. Informasi dalam berita itu disampaikan berdasarkan fakta sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Itu ya anak-anak. Oke, next. Nah, lalu mengapa kita perlu mempelajari teks berita? Ada yang tahu nih? Nah, jadi anak-anak dengan mempelajari teks berita, kita itu dapat memahami informasi yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, lalu yang poin kedua itu untuk mengetahui adanya fakta dari suatu peristiwa. Poin ketiga itu menjadi lebih kritis dalam menerima informasi. Nah, yang terakhir itu kita dapat menghindari penyebaran berita yang tidak benar atau hoax. Itu ya, anak-anak. Oke, next. Nah, lalu apa sih struktur berita? Nah, untuk struktur beritanya itu, oh ya di sini kan masih ada satu ya. Menurut anak-anak itu struktur teks berita itu ada berapa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Nur Hidayah. Struktur berita itu ada 4, Bu. Yang pertama itu judul. Kemudian yang kedua Ya, itu ada kepala berita ataupun ya Bu, kepala berita atau pembuka. Kemudian ada tubuh berita ataupun isi dan juga ekor berita atau penutup. iya, jawaban Mbak Daya itu tepat sekali. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, tadi yang pertama itu ada judul berita ya. Anak-anak sudah tahu judul berita itu yang bagaimana. Nah, terus selanjutnya ini saya akan jelaskan mengenai kepala berita atau lead. Nah, kepala berita itu merupakan bagian awal berita yang berisi informasi paling penting mengenai suatu peristiwa. Bagian ini berfungsi untuk menarik perhatian pembaca, sekaligus memberikan gambaran umum mengenai peristiwa yang diberitakan. Pada kepala berita, biasanya itu sudah terdapat beberapa unsur. Unsur apa itu? Unsur 5W plus 1H. Nah, untuk contohnya, pada paragraf kepala berita itu seperti ini. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Minggu malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah pada Senin, tanggal 19 Juni 2025. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk ciri-ciri beritanya, ciri-ciri kepala berita itu sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama itu berisi informasi paling penting. Yang kedua itu terletak pada bagian awal berita. Nah, yang ketiga itu menarik perhatian pembaca. Lalu yang terakhir itu mengandung ringkasan peristiwa. Gitu. Oke, next. Nah, lalu selanjutnya tubuh berita atau body. Nah, tubuh berita itu merupakan bagian yang berisi penjelasan lebih rinci mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pada bagian ini dijelaskan dari fakta-fakta pendukung, kronologi kejadian, penyebab peristiwa, serta informasi lain yang memperjelas isi berita. Nah, untuk contohnya sendiri, paragrafnya itu seperti ini. Banjir terjadi karena tingginya curah hujan dan meluapnya saluran drainase
ketinggian air mencapai 50 cm sehingga mengganggu aktivitas warga. Nah, melalui tubuh berita, itu pembaca dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai suatu peristiwa. Nah, lalu ciri-ciri teks berita itu apa? Yang pertama itu berisi penjelasan rinci mengenai peristiwa. Yang kedua itu memuat fakta-fakta pendukung. Yang ketiga itu menjelaskan kronologi kejadian. Oke, next. Nah, ini yang terakhir anak-anak. Ada ekor berita. Nah, ekor berita itu sendiri adalah bagian akhir berita yang berisi informasi tambahan yang tidak terlalu penting dibandingkan informasi pada bagian sebelumnya. Bagian ini berfungsi melengkapi isi berita dan biasanya berisi harapan, tanggapan, imbauan, atau perkembangan terbaru terkait peristiwa yang diberitakan. Nah, untuk contohnya sendiri, itu seperti ini. Pemerintah setempat menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan deras yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Nah, meskipun berada di bagian akhir, ekor berita ini tetap memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, untuk ciri-cirinya itu ada berisi informasi tambahan, yang kedua itu terletak pada bagian akhir berita. Nah, yang ketiga itu melengkapi informasi sebelumnya. Dan yang terakhir itu sering berisi imbauan, tanggapan, atau perkembangan lanjutan. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, nah, selain adanya struktur, teks berita itu juga mempunyai unsur-unsur. Nah, unsur-unsur teks berita itu ada apa aja? Nah, ada 5W plus 1H atau biasa disingkat apa anak-anak? Adik Simba. Nah, untuk yang pertama, A. A itu apa? Kan apa itu what? Nah, fungsinya untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Lalu yang kedua itu where. Where itu di mana? Nah, fungsinya untuk menjelaskan tempat terjadinya peristiwa. Nah, lalu yang ketiga itu when. When itu kapan? Fungsinya untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Oke, next. Nah, lalu yang keempat itu ada who. Who itu siapa? Nah, fungsinya untuk menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa. Lalu yang kelima itu ada why atau mengapa, itu menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa. Lalu yang terakhir itu ada how atau bagaimana, itu menjelaskan proses atau kronologi peristiwa. Nah, begitu ya anak-anak, bisa Paham, dipahami. Bu. Oke, oke selanjutnya, next. Nah, di sini Ibu, yuk anak-anak silakan dibaca terlebih dahulu dan dicermati. Eh, Lalu identifikasi mana yang bagian apa struktur kepala berita, lalu ekor berita, lalu tubuh berita itu ada di paragraf mana. Silakan dicermati, nanti akan Ibu tanyai satu-satu. Begitu ya, anak-anak. Baik, Bu. Oh ya, Ibu kasih waktu pembacanya 5 menit, apakah Bu. cukup? Oke, Oke, baik. Silakan. sudah, Bu. Oke, kalau sudah, untuk Mbak, siapa ini? Teresia Melia. Untuk paragraf pertama itu termasuk struktur bagian apa? Hmm, kepala berita, Bu. Kepala berita. Iya, betul. Yang pertama ini termasuk kepala berita. Kenapa Mbak Lia bisa disebut kepala berita? Nah, karena ini ada bukti tanggalnya itu kapan, terus di tempatnya tempat terjadinya peristiwa itu ada di mana, itu ada di paragraf pertama. Nah, lalu yang kedua, paragraf selanjutnya siapa yang mau menjawab? Apakah Mbak Nur Hidayah atau Mas Hosea?
atau Mbak Keisha Herenda? Saya ingin mencoba menjawab dulu, Ya, silakan Mbak Keisha. tapi mohon maaf ya Bu kalau salah. Iya, nggak apa-apa kan. Kita juga baru belajar. Baik, jadi paragraf kedua itu menurut saya termasuk tubuh berita karena berisi kronologi kejadian. Seperti itu, Bu. Iya, betul. Tepat sekali jawaban dari Mbak Keisha Herenda. Dan alasannya itu tepat sekali. Jadi yang paragraf kedua itu termasuk tubuh berita. Nah, lalu yang terakhir itu pastinya apa anak-anak? Pastinya Ekor 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 berita, berita. Bu. berita. Ya, betul. Oke, next. Nah, ini jawaban tadi anak-anak. Oke, next. Nah, di sini eh, kita akan memasuki apa itu namanya? Sesi berkelompok ya, tapi ini karena daring tidak memungkinkan untuk berkelompok. Jadi nanti kalian bisa mengisi apa ini namanya? Bisa mengisi link yang ada di sini LKPD atau bisa kalian akses melalui via WA group yang telah Ibu bagikan tadi ya. Udah masuk belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, itu silakan kalian kerjakan. Setelah dikerjakan nanti apa satu persatu bisa dipresentasikan hasil jawabannya begitu ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Sudah. Oke, Bu. baik. Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian bisa memaparkan hasil diskusinya. Bisa dibacakan saja ya, nggak usah di apa itu, nggak usah diperlihatkan, tapi dibacakan saja. Yuk, mulai dari siapa yang mau menjawab? Mungkin Mas Jose ya, bisa? Bisa, Bu. Saya Oke, saya silakan. mendapatkan yang buat apa. Jadi kelompok kami menjawab penerapan mata pelajaran coding dan AI. Seperti itu, Bu. Iya, oke, baik. Oke, selanjutnya, Saya, Bu. ya Mbak Daya. Saya menemukan unsur 5W plus 1H itu pada bagian when ataupun eh, kapan begitu. Nah, dari yang telah saya kerjakan itu, dari berita tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025. Itu yang diberitakan dalam pengumuman. Sedangkan yang diberitakan ke media massa itu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Jadi selisih 1 hari begitu, Bu. Oh ya, jawabannya sangat lengkap dan jelas ya, anak-anak. Untuk selanjutnya, siapa yang mau menjawab? Mungkin Mbak Tere? Baru, Bu. Oh ya, silakan Mbak Teresia. Jakarta. Iya, betul. Jawabannya singkat, padat, dan jelas ya. Untuk selanjutnya, bisa dijawab Mbak Keisha Herinda. Baik, pada unsur, saya menemukan pada unsur Y, yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan teknologi. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, setelah Ibu lihat dan Ibu cerna jawaban kalian itu semua benar, tidak ada yang salah. Nah, jadi dari pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami ap- apa itu teks berita, sampai dengan struktur dan unsur yang ada di dalam teks berita, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, eh,
Dari anak-anak, apakah ada pertanyaan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, eh, bisa di next dulu ya. Oke, nah, ada yang mau membacakan untuk kesimpulan pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Daya. Eh, Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini itu, berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa teks berita memiliki struktur yang terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kemudian, di setiap berita memuat unsur 5W plus 1H, yaitu what untuk apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas. Dengan demikian, memahami struktur dan unsur-unsur tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi secara penting dalam teks berita serta menganalisis isi berita secara kritis, objektif, dan tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Nur Hidayah yang sudah membacakan hasil kesimpulan pada pagi hari ini. Nah, terus selanjutnya, next, kira-kira pada pembelajaran hari ini, bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar bersama Bu Ireli? Nah, yang nomor 2 itu biasa aja, terus yang ketiga itu kayak kesal gitu. Nomor Anak satu. 6 ini yang mana ekspresinya? Nomor 1. Satu, O- Bu. Oke. Jadi semuanya senang dan seru ya anak-anak. Terus sekali. Nah, baik, berhubung ini pembelajaran sudah akan berakhir, Ibu akan menjelaskan untuk pembelajaran kedepannya dan tugas kalian di rumah. Kalian bisa buka buku LKS kalian pada halaman 19 dan kerjakan itu ya anak-anak. Besok minggu depan bisa dikumpulkan dan kita bisa mengoreksi bersama-sama. Karena untuk selanjutnya kita sudah eh, beda materi atau bab gitu ya. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, sebelum kita menutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, mana kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.